Namun tidak mudah bagi Xiao Yan untuk menerobos keabadian dewa. Ini jauh lebih sulit daripada terobosan Yuan Shen ke Zhu Jin. Tapi begitu saya menerobos, kekuatan tempur Xiao Yan akan membuat lompatan kualitatif yang sangat dahsyat. Dengan kekuatan yang dicurahkan bintang Hongmeng ke Xiao Yan, energi dan darahnya kembali ke puncaknya. Pada saat ini, jika dia ingin mengguncang Su Chao, dia harus membuka tubuhnya yang memiliki jiwa 100.000 kaki. Tidak ada banyak waktu untuk bertarung, jadi Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, dan tubuhnya meledak. Itu berubah menjadi kabut darah emas, dan kilat menyambar hingga ribuan kaki. Kemudian tubuh fisik terus meledak, dan ketika mengembun lagi, ukurannya menjadi puluhan ribu kaki. Faktanya, hanya dalam beberapa saat, sesosok tubuh besar berdiri di dunia ini. 100.000 kaki, ini bukanlah batas tubuh Xiao Yan Yuan Shen. Alasan mengapa ia bisa disebut Yuan Shen super raksasa adalah karena 100.000 kaki bukanlah batasnya. Tubuh terbesar Xiao Yan sejauh ini hanya mencapai lebih dari 100.000 kaki, dan dia masih memiliki darah emas di tubuhnya. Pada saat ini, tampaknya di bawah kekuatan baru Hongmeng, sepertinya ada energi tak terbatas yang belum dilepaskan. Tubuh besar yang meledak hingga 100.000 kaki sekali lagi berubah menjadi kabut darah emas yang memenuhi langit, seperti guntur yang tak terhitung jumlahnya melintas di dalamnya, terjalin dan menghubungkan titik-titik. Dalam kabut darah emas, kerangka besar mengembun terlebih dahulu, lalu perlahan Xiao Yan mengangkat tulang tangan dan menekannya ke arah Su Chao. Darah mengalir di tulang tangan yang tidak berdaging, dan daging mulai mengembun dengan cepat, dan jiwa raksasa setinggi 150.000 kaki muncul di pandangan semua orang. Raksasa sebesar itu mengejutkan dan mengejutkan banyak orang kuat di dunia kuno keabadian dan iblis. Saya telah melihat banyak praktisi fisik, tetapi sangat sedikit yang memancarkan aura yang begitu dahsyat. Dengan ketinggian 150.000 kaki, ia benar-benar menutupi langit dan matahari, melampaui semua gunung yang ada. Separuh tubuh Xiao Yan belum memasuki awan, dan jari-jari raksasa itu terbungkus cahaya keemasan. Xiao Yueli juga segera membentuk segel tangannya di pertempuran itu, dan ada banyak jiwa yang dirugikan di sekitar Xiao Yueli. Mereka semua bergerak menuju Su Chao dan menekan dengan kebencian ribuan jiwa yang mati. Arai jiwa Xiao Yueli berteriak dengan keras dan kekuatan jiwa-jiwa yang dianiaya tiba-tiba berkumpul. Kekuatan jumlah besar sudah terbukti dengan sendirinya. Pedang pengejar jiwa Void menggunakan kekuatan jiwa yang dirugikan. Hal yang sama juga terjadi pada Xiao Yueli saat ini. Tentu saja yang dia gunakan harus lebih bertenaga. Jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju dengan putus asa. Pada saat ini, mengetahui bahwa kekuatan reinkarnasi Xiao Yueli masih ada di dalam jiwa yang dirugikan membuat mereka semua lebih kuat. Su Chao tidak dapat membunuh mereka saat dia menggunakan pedang pengejar jiwa. Pedang pengejar jiwa Void tidak dapat menyerapnya. Sampai Su Chao diliputi oleh jiwa-jiwa tak berdosa ini, dia berubah menjadi bola kristal putih dan menyegelnya untuk sementara di dalamnya. Pada saat ini, jari pembunuh jantung Xiao Yan menembus seluruh kehampaan dengan 5 kekuatan yang kuat, menyebabkannya berdengung, pecah, dan meledak. Sama seperti Tuhan yang mengartikan sesuatu, kekuatan makna ini tidak diragukan lagi sangat kuat. Setiap kali tubuh mengembang dan mengurangi peradangan, kekuatan fisik akan meningkat. Xiao Yueli sudah mundur, dan jari raksasa yang tiba-tiba jatuh. Ledakan keras menyapu, jari-jarinya hanya mendarat di sutra jiwa Su Chao yang disegel oleh Xiao Yueli tanpa henti. Sebaliknya, itu terus jatuh dan jatuh ke bintang Hongmeng. Tiba-tiba, seluruh bintang bergetar,
dan kekuatan mengerikan itu menyapu, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Tanah yang disentuhnya runtuh sedikit demi sedikit, seolah-olah jari itu akan menembus seluruh bintang, memperlihatkan lubang besar sedalam ngarai. Saya tidak tahu apa akibat dari pukulan ini, tapi setidaknya pukulan itu mengenai Su Chao dengan akurat. Saya hanya tidak tahu apakah yang terakhir bisa menolak. Setelah Xiao Yan menarik kembali jarinya, sosok Xiao Yueli segera menyerbu ke dalamnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, terdengar suara gemuruh, dan sesosok tubuh melesat mundur dari gua yang gelap. Dia tampak malu dan seluruh tubuhnya terpelintir. Dilihat dari bentuk tubuhnya hampir patah. Alasan kenapa dia masih bisa menopang tubuhnya mungkin karena armor dewa virtual yang dia kenakan. Su Chao memuntahkan seteguk darah. Beraninya kamu berkomplot melawanku, tapi aku tidak menyangka meski begitu, itu tetap tidak bisa membunuhku. Saat Su Chao selesai berbicara, angin kencang menerpa di belakangnya. Sambil mencibir, suara ledakan daging dan darah menyebar. Su Chao merasakan dadanya menjadi dingin. Saat dia menundukkan kepalanya, dia melihat sabit pendek berdarah telah menembus dadanya. Segera, matanya kesurupan, dan dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Saat ini, baru kemudian dia menyadari bahwa kepalanya telah terpisah dari tubuhnya. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mati di sini? Saat ini, Xiao Yueli sudah memegang sabit kematian, bersiap untuk mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya. Namun, dengan keras, seberkas cahaya menderu dan menyelimutinya. Xiao Yueli mundur tanpa sadar, sosok Su Chao muncul dalam sorotan, dan kepala yang terpisah kembali menyatu. Anda tidak dapat membunuh saya dengan cara apapun, tiba-tiba berkas cahaya jatuh dari langit. Melihat ke atas, titik cahaya pekat muncul di langit di atas bintang Hongmeng. Bala bantuan dari Taixu telah tiba. Xiao Yueli menggigit gigi peraknya, mengetahui bahwa tidak ada gunanya bertahan sekarang, dia hampir memusnahkan Su Chao. Seberkas cahaya bersinar, dan sosok yang terakhir menghilang dengan segera. Dewa virtual di langit perlahan turun. Dengan perintah, orang-orang kuat dari dunia kuno abadi dan iblis segera mundur menuju formasi bergerak seperti air pasang. Termasuk Xiao Yueli, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Su Shenhao yang perkasa, yang jumlahnya setidaknya ratusan. Seperti dugaannya sebelumnya, semua yang dilakukan Su Chao hanyalah menunda waktu. Dia mencoba membunuh Xiao Yan dan Xiao Yueli dengan kekuatannya sendiri, tapi gagal. Bahkan hampir musnah. Siapa yang berani membunuhnya? Dan ketika sosok Xiao Yan sedang mundur menuju formasi bergerak, suara menderu seperti guntur bergema dari lolongan dewa kekosongan di atas. Sosok ini langsung mengejutkan Xiao Yan, karena tidak terdengar asing. Sesosok kekaisaran dari Taixu telah muncul. Xiao Yan terkejut, kemungkinan besar dia tahu bahwa Su Zutai telah datang ke dunia sensi, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Cahaya hitam lurus melesat ke bawah. Saya melihat sesosok tubuh, mengenakan jubah tanah dan mahkota emas di kepalanya, dengan tangan di belakang punggung, matanya tertuju pada Xiao Yan dan yang lainnya. Murid Xiao Yan menyusut, dia merasakan kekuatan Susuang Tai menyelimuti seluruh dunia, bahkan melalui metode rahasia. Bahkan bayangan darah hampir terhapus olehnya. Sekarang setelah saya datang, bisakah Anda mengangkat tangan dan membunuh anak saya? Apakah kamu masih ingin pergi? Setelah kata-kata itu jatuh, Susuang Tai perlahan mengangkat tangannya dan menekannya ke udara.